warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pun Resya Bayanaka. Saya Alia Mutmainah Syahidah. Saya Nina Judana Zarudin. Perkenalkan, nama saya Talah Nadif Izak. Nama saya Rek Musarak Sumarta. Dalam video ini, kami akan membahas tentang adab berpakaian dan berhias. Adab berpakaian dan berhias adalah cara dalam melakukan sesuatu dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Aturan tersebut lebih mengarah pada nilai kesopanan, akhlak, atau kebaikan budi pekerti. Berpakaian dan berhias merupakan keindahan Di tersendiri dalam untuk Al-Quran, surat Al-A'raf ayat ke-26 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. dengan arti, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Makna dari ayat ini adalah, ada 3 macam pakaian. Yang pertama adalah pakaian menutup aurat, yang kedua, pakaian indah untuk perhiasan, dan yang ketiga, pakaian takwa, dan pakaian takwa adalah pakaian yang paling baik. Adapun hadis berikut yang berbunyi, Man labisa sauba syuhratin fit dunya albasahullaha sauba mazzalatin yaumal qiyamah, yang artinya, siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan memberinya pakaian hina pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Yang dimaksud dengan pakaian syuhrah adalah jenis pakaian yang terlihat mencolok dari pakaian yang digunakan manusia pada umumnya, sehingga seseorang yang menggunakan pakaian syuhrah ini akan menarik perhatian banyak orang dan menjadikannya ujub ataupun takabur. Adab berpakaian bagi perempuan adalah 1. Disunahkan memakai pakaian baru, bagus, dan bersih. 2. Pakaian yang menutup aurat, artinya pakaian yang longgar dan tidak menampakkan bentuk tubuh. 3. Pakaian wanita tidak menyerupai laki-laki, demikian juga sebaliknya. 4. Bukan pakaian syuhrah, baju ketenaran. 5. Pakaian tidak bergambar nyawa atau bersalib. Sedangkan adab berhias bagi perempuan adalah 1. Tidak menyerupai laki-laki. 2. Tidak menyambung rambut. 3. Tidak mentata tubuhnya. 4. Tidak menyemir rambutnya dengan warna hitam. Adab berhias bagi laki-laki. Pada hakikatnya, berhias dapat dikategorikan sebagai akhlak terpuji, sebagai perbuatan yang dibolehkan, bahkan dianjurkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Ada beberapa barang perhiasan yang dihalalkan untuk kaum perempuan, tetapi diharamkan untuk kaum laki-laki. Di antaranya adalah emas dan sutra asli. Nabi Muhammad SAW pernah melihat seseorang lelaki memakai cincin emas di tangannya. Kemudian oleh Nabi dicabutnya cincin itu dan dibuang ke tanah. Kemudian beliau bersabda, salah seorang di antara kamu ini sengaja mengambil bara api kemudian ia letakkan di tangannya. Setelah Rasulullah pergi, kepada si laki-laki, demi Allah, saya tidak mengambil cincin yang telah dibuang oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa rambu-rambu yang harus ditaati oleh seorang muslim dalam berhias. Antara lain, yang pertama ada niat yang lurus, yaitu berhias hanya untuk beribadah. Artinya segala bentuk kegiatan berhias diorientasikan sebagai bentuk nyata bersyukur atas nikmat dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang dalam agama Islam. Dan dilanjutkan dengan dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-Islam. Selanjutnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Selanjutnya, dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang jahiliyah. Kemudian, berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. Dan yang terakhir,
dilarang berhias untuk keperluan berfoya-foya ataupun riya. Dan di Islam juga telah mengajarkan untuk hidup secara wajar, berpakaian secara wajar, berhias secara lazim, jangan kurang dan juga jangan berlebihan. Ada beberapa hal yang diharamkan dalam perhiasan. Yang pertama, laki-laki tidak boleh memakai sutra ataupun emas. Yang kedua, pakaian yang mempertajam bagian tubuh atau pakaian yang ketat. Yang ketiga, laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Yang keempat, pakaian yang berlebih-lebihan untuk kesombongan. Yang kelima, tato untuk mengikir gigi. Yang keenam, menipiskan alis. Dan yang ketujuh, menyambung rambut.